Dameni debata nasumurung sian saluhut roha ima mangaramoti ate-ate dohot pikiran munabi di bagasan Kristus Yesus Tuhan dai. Amin. Horas jala selamat Advent ma dihita sude. Mau lihat ma di sude ruas ni huria, marhite sude parhalado huria, terlumo bi uluan ni huria, gabe boy diaturhon, baju pak kita di Advent na paupaton di parmingguano, macelas roha, mudah-mudahan marhite jami tahun boy hehe muse semangat apur syaun menghadapi tantangan yang memang semakin sulit, bahkan percepatan kesulitannya semakin tinggi. Aleunang itortu persoalat taida tuhatani di batama jo tetangi anggo persoalan ini song-songoni namai hujahama Yesaya 60 ayat sada rodi pitu hehe maho marsinodang maho aina Roma panodang jala hamuliaon ni Jehovah bicar di atasmu. Ai idama haholomo do mangukupi tanoo jala hagula ponak kabangso alai na bicar nema Jehovah di atasmu jala marsinodang hamuliaonna di atasmu. Jadi dapat tonon nyaka bangso parbegu ma panodangmu dot akaraja madapot ton sinodang naung bicar diho patonggor matam mamereng humaliang luhut manasida marrongo manro madapot toko akka anakmu rosian dadau dot akka burum abing-abingonna ia dung di idaho nasida marroan sihar mapanailin jala hica jala lubang roham hilalaumu ai turur matu hoha moraon ni laut dohot hinagok niaka parbegu rotuho tutupon niaka parduan ni unto matanom akka hoda parhulis yan midian dot epa saluhut na sida rosian seba mangusung sere dohot daupa jala akka puji-pujian di Jehovah barita honon nasida saluhut dorbia sian kedar marpungu tuho akka biru-biru tunggal sian nabayot mangoluiho manaek nasida tulang gataku bahen pelian lomoni roha jalamar mulia bahenokku joroni hamuliaukku ido hata ni debata na martua imahalak na tumangihon hata ni debata jala mangulahon sayang giat maga bihalak na martua hamu amang dot hamuina songoninan hami unang pula tersingguk kamu hirana huraguon habor syamuna jala ido tohona buasa siat dia memulai ukuate paturakon sian minum majo asonang tohodo di bagasan Yesus Kristus haluaon dot hatuaon 100%. Nangit-nangit dah.
Memang di dalam Yesus Kristus itu keselamatan dan kebahagiaan 100%. Saudara dan saya tidak meragukannya. Yang saya ragu, apakah saudara percaya kepada Yesus 100%? Itu persoalan. Nah, oleh karena itu kita bertanya, dari mana kita tahu kita percaya 100%? Ada ukurannya. Dari Yesus sendiri. Kata Yesus, tadau dohau sian perbuen. Iman dikenal dari buahnya. Kalau begitu, apakah saudara dan saya 100% percaya kepada Yesus? Tergantung apakah perbuatanmu 100% buah imanmu. Molonga sahat tu si tak pola ta lusi di son. Ibaga sarrohat tabime masih tu sama tadi si. Itu sebabnya jangan tersinggung kalau saya katakan mudah-mudahan ibu bapak, saudara-saudara menjadi orang yang berbahagia. Seperti saya juga mudah-mudahan. Ima pengantar. Saudara-saudara, kita sekarang masuk Advent keempat, kemudian masuk ke perayaan Natal. Dalam tahun gereja, kita pahamilah Advent menyongsong kelahiran Yesus dalam tahun gerejawi. Dan itu berlangsung setiap tahun. Tapi dalam kronologi waktu, Advent berarti bukan lagi menanti kedatangan kelahiran Kristus, tapi menyongsong kedatangan Kristus kembali. Kan begitu? Pertanyaan penting, dan itu yang menjadi tekanan khotbah kita hari ini. Asa patik to the point. Semar gejang-gejang nu jamita anggosonia tu sa song labatanna. Semar langak pe pakpok kinna. Etong do sugari pinikira ka jamitan malapak-lapaki. Ahado si tio potai oh do ganggu tong. Ndak jelas poinnya apa yang bisa dipegang. Tapi kita suka. Saya mulak-mulak madohono non. Yang pertama, ingot tamu maon, apalagi naneng mate, daung maksud tu sampai mati ingot tamu itu. Dan saya tidak ada pertanyaan lagi tentang ini, ya peganglah. Alana mulo gudangan no di bigihamu di jahamu syed duru lam lari hapor syamuna. Ya. Makanan nangit-nangit betabu udarot jadi sulu-sulu mata bejam itu. Pas nak kamu bila perlu terendahmu jemput tiotik. Itu. Iya. Ndak usah tegang-tegang ngapain sih? Sesono. Besok apa tadi? Santai aja. Sudah terganggu haporsional ini kan. Ya. Saudara-saudara, kamu kan neng mati. Itu kan? Pertanyaannya, mau nggak mati sekarang? Mau nggak saudara mati sekarang dan langsung ke surga? Tenang. Pikir. Asa tabukti hotohodo hapor syau tai idon wai. So tung do nomor gate kita nomor hapor syau no. Oh no do songoni sahira na porsi HP. Iya yang nomor gate do HP.
Pertanyaannya, mau nggak saudara mati sekarang dan langsung ke surga? Kan? Mulai. Waduh tahen. Mau atau tidak? Oke, mau lihat mah gumudang mau. Tiga hari hoinang mar minggu, saliling gulum, mar hari minggu do maksud tuh. Setiap minggu, bahali honamang ma opat tali sekian tahun umur hunimu ma. Dok tebe-tebe na 5. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah. Oke. Dan akan datang kembali untuk menghakimi yang hidup dan yang di mana yang mati itu sekarang? Datang kembali, mau kembali itu dia dotahe. Tu portibion akan datang kembali tu portibion menghakimi yang hidup dan yang mati. Di dia nama mati sonari. Unang tebe-tebe kamu. Unang tebe-tebe kalimat itu aja. Akan datang kembali tu portibion untuk menghakimi yang hidup dan yang mati. Di dia na hidup na mati di portibion. Ise naking naolo mate langsung tuban wakijang. Siapa tadi itu? Coba saudara, begitulah sekian puluh tahun kita marumur. Setiap minggu maka tidak kon hapor syaud. Doa apa lagi dangi botoamu? Coba, ngeri enggak? Ima toras ni hakabibi. Asugari husuk kutuhamu amang. Oh, ndope tahapan nian non melompat repot non. Gebiasingan non dilapat. Ayo tong do mamiak kon hatau pekon mana do. Oke. Saudara lihat, tidak perlu marga harga untuk khotbah. Ternyata saudara tenang kok, menanti kok, senyum juga kok, tanpa melawak saya saudara bisa senyum. Kenapa saudara sedang bergumul dengan pikiran khotbah tadi, betul nggak? Itu yang penting. Dong pakpok, semua dapat ini. Yang penting saya memberi kepada saudara yang saudara bisa pegang seumur hidup sampai mati, apalagi tuh kinai marmatian nama kita. Ya, nggak lama lagi, ya. Nah, sekarang ngadong dihamu hanguluan seliling-liling nah. Makana saya roh parjamita sia duruan lasir rohana. Ibu bapak belum punya hidup kekal selama-lamanya. Iya itu. Amang tai. Marsak neiba. Naong dihamu do hanguluan seliling-liling na. Gamang kan. Nah, yang untuk Anda pegang maksud saya ini, nanti akan sampai ke sana. Kita hidup, nanti di Alkitab saudara ketemukan, apa itu zaman akhir. Kita hidup sekarang ini di zaman akhir. Udah pula ragu bihamu. Yang kedua, apa itu akhir zaman? Ujung dari zaman akhir ini adalah akhir zaman. Paham?
Tak kira mahasiswa ndak ini memang harus ngeh, kalau enggak mula-hula anon dak taboto. Mulai Yesus lahir sudah dipakai kata zaman akhir, dan sekarang kita juga zaman akhir karena belum akhir zaman. Berarti kalau ketemu di Alkitab zaman akhir, inilah Anda sekarang hidup. Dan kalau ketemu di Alkitab nanti akhir zaman, ujungnya zaman akhir, inilah akhir zaman. Disitulah Kristus datang kembali, menghakimi yang hidup dan yang mati, yang masih hidup pada saat nanti, dan yang mati itu dibangkitkan sebentar, kata kitab Wahyu, baru sama-sama dihakimi. Di Portibion. Setelah itu, ada ya yang memperoleh hidup kekal selama-lamanya. Ada yang memperoleh kematian kekal selama-lamanya. Sejak itulah disebut zaman kekekalan. 3 zaman di Alkitab. Zaman akhir, akhir zaman, dan zaman kekekalan. Pertanyaannya, nong dihamudo hanguluan seliling-liling na? Kebuhado majamita huktu hamuate. Dang marhuli kuling ngacau, ini memang supaya kita ngeh betul-betul. Anda suku kamu perjamitan marga harga kita nyetusion. Ya saya jamin 100%. Ya. Anu yang dung dibegio nanon gabi di marsi ajar gabi dia tusi mak. Isi madok dakot tusi nama mse. Iya, karena kita seringkali banyak dengar yang nggak benar. Makanya saya jamin, pegang aja lah. Molo salah nanti saya bertanggung jawabkan di hadapan Tuhan. Audul madokoni Tuhan, nanti kosbe. Nah, artinya untuk meyakinkan saudara, udah jangan ganggu lagi yang lain. Cuma saya ingin memastikan, Anda udah punya hidup kekal nggak? Hah? Habis akhir zaman penghakiman, baru dapat kematian kekal, dapat hidup yang kekal, mulailah zaman kekekalan. Saudara sudah punya kehidupan yang kekal? Nah, kan? Bingung lagi. Sudah punya hidup kekal enggak? Tanya, dang rekok biau alus munang otusi. Jalo hamu majala pangan maasa di hamu hangoluan. Mula-hula marulon na dia mangi malusta. Coba lihatlah, kan ngeri. Makanya saya pertajamlah kontras itu supaya akhirnya akhirnya dang lupa behamu. Iya, ini ikosongono doharu malu tersinggung kami terserahlah. Kalau mau munai si hak muna dia. Tapi bicara lihat kamu kesempatan, ya saya berhak untuk mengatakan itu yang keras. Ale yakin non justru madok moliate do hamu atau hobah moliate bah. Mula madok moliate hamu non wadong ngaka amplop pilihan laos pabel gahamu mah. Ya kalau saudara imannya makin jelas dan baru clear seumur-umur ini, masa enggak bersyukur dengan gereja? Betul enggak? Itu dia mah roh pengunai. Kan gitu. Tapi kalau sudah dapat pencerahan yang puluhan tahun Anda tidak pasti, ditanya gamang, Anda sudah punya hidup kekal? Sudah. Di dalam Yesus. Tapi itu kapan terbukti? Nanti. Apakah itu pasti? Pasti. Sepasti apa? Sepasti Yesus Kristus yang sudah bangkit. Amin. Nah begitu. Ya kalian dengar aja, mana gatal tenggorokannya saya yang gatal. Nah, pertanyaan penting, apa yang kita lakukan pada masa Advent? Menantikan, menyongsong kedatangan Kristus kembali.
Firman Tuhan ini datang kepada kita saat ini. Inilah poinnya. Bangkitlah dan menjadi terang. Mudah-mudahan simulasi yang akan saya bikin secara singkat ini tidak mengganggu iman saudara. Dan saya yakin akan ruas nong matoras doha porsion na bisa mencerna. Amang dot inang molo demap pamu dituor hamu panadol tukso martangi yang malum. Dituor halak silom panadol malum. Dituhor ateis naso porsiadong debata malum. Ya. Tapi jangan cepat-cepat menyimpulkan. Itu simulasi aja supaya kita sempat melihat ini di depan mata. Yang kedua, molo dungo hamu jamonom pagi menikmati matahari itor mangobak adong sihirimon sehat silum pesongoni molo dungo jamonom pagi itor mangobak adong sihirimon na sehat ateis pesongoni na soporsia adong debata molo dungo jamonom pagi sehat diobak adong sihirimon na. Lantas apa bedanya? Ibu bapak, di pertanyaan sering kali muncul pertanyaan. Amang, buasa duhalakan, dang apalah burju, marhuria, kegiatan huria, alai sukses usahana, anak kon na dingkat-dingkat. Sering kali pertanyaan itu. Simulasi tadi bisa menjawab. Tung ateis pi molo dungo jamonom pagi sehat diajari anak nadinggan pistar mangobak ibana mamora kan sesimpel itu iya hita atik na paguda kudo martangiangi ay molo paguda kupe pertanyaan hola pertanyaan jala liling-liling akhirnya dungo jam walu dia dapat bepasu-pasu. Sejak awal berdoa atau tidak, percaya atau tidak, Tuhan sudah berikan berkat lewat matahari untuk yang percaya, untuk tidak percaya, untuk orang baik, untuk orang jahat, untuk orang Kristen, untuk agama lain, untuk yang tidak percaya ada Tuhan pun itu diberi. Kan begitu. Lantas apa gunanya doa dalam menyongsong kedatangan Kristus? Mulosian simulasi. Jadi doanya begini. Jangan lagi kayak doa peminta-minta. Kan hidup sesederhana itu aja. Tidak rumit-rumit kok. Kalau saya baca di medsos, hidup itu simpel. Anda haus minum, Anda lapar makan, Anda ngantuk tidur. Betul. Kalau kita lanjutkan ini, Anda lapar makan, kurang bergizi tambahkan gizi. Tidak ada uang untuk menambahkan gizi, tambahkan kerja. Artinya kerja keras itu sesuai dengan kebutuhan, sesimpel itu, nggak rumit-rumit. Kan begitu. Tidak pagajak kudu tapi kiri gabe. Iya kan, yang membuat hidup ini menjadi susah. Padauhu pagajakku palubihu. Nah tapi kiri, target kehidupan kita akhirnya repot sendiri. Padahal kalau sesimpel tadi apa yang kurang? Ya kan? Pengen punya anak nikah. Pengen satu anak buat. Pengen dua buat. Nggak bisa satu syukur. Sama dengan kerja.
Kan begitu. Makanya jangan minta-minta. Jadi pola hidup orang percaya zaman ini, ya, ini semua berkat Tuhan kita syukuri. Jadi kerangka berpikir orang percaya satu, kerja. Dua, syukur. Tiga, kalau terpaksa baru minta. Kita kebanyakan minta, coba lihat daftar doamu. Pagi sampai malam banyak kali minta. Dan yang Anda minta, yang sudah Tuhan siapkan di udara, di laut, di darat. Kok masih minta? Kan cuma mengukit dosia ini. Kok masih minta? Kan cuma bangun jam 6 pagi dan kan gitu. Ini lalap minta patongon ma Tuhan. Ya coba kalimat itu patongon ma ya Tuhan ini gimana sih? Katanya dungi di Batama sudenung ngatung sundenggan natinopan. Lapatan sudah di situ semua yang baik untuk perjalanan dunia ini. Kan begitu. Makanya polanya sekarang kita orang yang percaya kepada Tuhan, kita percaya semua sudah diisi oleh Tuhan, makanya kerja, ukit. Nanti hasilnya syukuri. Molo ngasongoni kerja keras, ada yang kurang, kalau terpaksa baru minta. Pernah nggak dengar anak yang hilang, yang ditemukan kembali? Akhirnya anak yang di rumah itu yang terhilang, bukan yang hilang datang kembali. Karena apa? Kenapa dia pulang kau bikin syukuran besar? Aku selama ini nggak pernah kau potong lomok-lomok. Baik-baiknya aku bersama dengan engkau. Datanglah bapaknya bilang, bodoh kali lah anakku ini memang. Ainu ngarap podoh tahu pola ma bebeno kui. Akan begitu. Ini kan punya kita bersama. Punya kita semua. Jadi begitu saudara-saudara. Ngapain sih minta-minta lagi? Kau malodo kamu mengakali Tuhan ini. Iya. Tuhan mengakali dalam arti humor. Ya, Tuhan itu humornya banyak kali. Akal doho ate, le malo doho ba? Oke, tole mak. Atar so dipangi doho, ala di botoho pasti do leonokku. Saya di doko kodang dipangi doho. Kan enak. Kalau Anda punya dua anak, satu anak berkelas, satu non kelas. Ya. Yang anak berkelas artinya apa? Saudara lihat perangainya, sudah kerja keras, pas dia butuh, kita tawarkan pun dia nggak mau. Wah, pejuang dia di bangsa rohata, tong dua anak ta. Tapi dalam hati kita, ini anak berkelas. Tapi ada juga anak kita non kelas. Kenapa? Minta aja. Baru udah penat tuari. Iya habis pak begini bagus. Minta aja. Jadi mentalnya itu minta-minta. Pernah saya kembangkan khotbah ini, tiba-tiba ada seorang nanya, Amang pendeta, kan ada firman Tuhan. Tuktuhima sena bukau nado, pangidoma sena leonon nado. Ya itulah karena otakmu itu minta-minta kau gue artikan begitu. Tapi kalau kau baca dengan perspektif yang baru, yang lebih konstruktif untuk imanmu, untuk hidupmu, kerja keras berjuang, syukuri karena semua itu dari Tuhan, dan kita berdua mensyukuri. Alai, moloduk ngasongoni, tong adong nama carikot, ipe leonon nado. Nah, begitu. Paham? Jadi ngapain Anda? Ini Alkitab banyak orang manfaatkan ke sana, ke sana, ke sana. Oke, silakan. Pertanyaannya, kalau itu nggak membangun kemanusiaan itu nonsens.
Gak membangun kehidupan, karena Tuhan itu pro kehidupan. Jadi setinggi apa teologi, entah siapapun yang dengar ini sekarang, setinggi apapun teologi, kalau tidak pro kehidupan itu omong kosong. Nah, firman Tuhan itu kalau kita lihat dari perspektif tadi, dengan bekerja keras karena kita tahu mensyukuri ini semua sudah disediakan Tuhan, talenta ada pada saudara, SDM-nya ada, sumber daya alamnya juga ada, tinggal mengukit mau enggak, bersyukur mau enggak. Sudah begitu toh ada yang kurang baru kita minta ipeleonon nado, tung penaung di lean gok di Portibion, amin. Kan begitu, ipeleonon nado, tung penaung gudang di Portibion di Leon, naso taukit. Nah kalau begitu enak kali hidup ini, merdeka dia. Merdeka dari uang. Apa artinya merdeka dari uang? Dia tidak mau mengukur orang lain lagi dengan uang. Dan dia juga nggak mau, jangan coba-coba ukur saya dengan uang. Ini bukan soal bahwa saya sudah berlebih, sudah berkecukupan, bukan itu. Ini soal 1 Timotius 6. Ini soal firman Tuhan. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Di mana akar kejahatan itu? Baru udah pedok kamu ngetor. Akar segala kejahatan adalah cinta uang. Pertanyaannya, di mana akar kejahatan itu? Di mana akar kejahatan itu? Tempat dori sukun, tempat di hati. Jadi jaga hatimu ya. Makanya hati karena penting hati itu, jadi harus hati-hati. Biasanya mulu double dialak batak gabi roa, aleon gabi bagak, super karena hati. Nah, saudara, bangkit, bangun dan menjadi terang. Inilah yang harus menjadi gaya hidup kita. Yang mau saya katakan dalam poin ini, saudara, beda wake up dengan get up. After waking up, baru get up. Kan gitu. Wake up itu tersadar bangun. Sama seperti khotbah. Kita dengar khotbah, kita terbangun imannya, tersadar. Pertanyaannya, get up nggak? Ya kan? Do you get up? Bangkit gak dengan itu? Kan begitu. Di gereja semangatnya itu. Dan kita pikir-pikir, renungkan selama ini juga gitu. Tiap kali dengar khotbah kan kita tersadar, dicerahkan dan semangat. Tapi setelah itu apakah kita bangkit? Itu yang pertama. Yang kedua, menjadi terang. Ini firman Tuhan ini saya yakin menginspirasi Nom Mensen. Ketika dia bermisi, dia katakan di atas berita jadi tertulis, Sein oder nicht sein, lass mich unter Bataks Volks sein. Artinya, ada atau tidak ada saya, hidup atau mati saya, izinkanlah saya tetap di tanah Batak. Karena apa? Dia mendapatkan visi dari firman Tuhan bahwa di sini Sion yang tadi kita baca itu Yerusalem, Sionnya
si atas barita itu, Sionnya Tarutung itu, Sionnya orang Batak semua itu, Sionnya kekristenan terbesar di Indonesia itu terjadi. Kan begitu. Sama seperti umat Allah yang akhirnya menyebar kemana-mana setelah Hamuliaun ni Jehovah Mian menyebar. Setelah firman Tuhan Injil sampai dibina, menyebarlah orang Batak. Sahab Mahamutu Bandung perbueni Yesaya 60 ayat 1 sampai 7. Ada 3 hal yang ditekankan no mention saat itu. 1, iman, itu dasarnya. 2, kerja keras. 3, bangun pagi. Iya, kalau nggak bangun pagi horas mak. Ya, iman pun akan runtuh. Karena apa? Kalau Anda nggak bangun pagi, seperti yang saya jelaskan tadi, nggak dimulai dengan kerja yang baik. Akhirnya bertanya-tanya, kenapa orang nggak takut akan Tuhan? Sukses, anaknya bagus. Kita mertanyangi kayak gini aja. Jadi bertanya lagi. Ya kan begitu. Makanya 3 itu. Iman. Yang kedua, kerja keras. Yang ketiga, bangun pagi. Jam 6. Ya, ini kadang-kadang kalau saudara buka YouTube nanti stoikisme, ada satu ilmu bagaimana supaya pesan Anda nyampe. Begitu dikatakan apa yang dipesankan oleh no mindset, yang pertama iman, ini orang menanti nih. Yang kedua kerja keras sesuai dengan keinginannya. Akhirnya orang penasaran nih sekarang, yang ketiga keinginannya apa nih? Nah kemudian saya modifikasilah sedikit, bangun pagi. Nah ini akan jadi poin tadi akan saudara ingat. Nah ini sekalian menerapkan ilmunya itu, stoikisme itu. Biar. Wah, ngabu ibi? Ngahira di sibe? Satu lagi lah ya, anggon igil-igil nama, igil-igil. Igil-igil. Tahu kan igil-igil? Ahame. Bonus beda. Molo manur mobil bonus payung. Mobil beda dengan payung. Molo ditoba manur kacang robus. 2 tekong songon nauti, 3 tekong. Dung 3 tekong ala gudang baru atabay ma nabru igil-igil na. Pertanyaan na, tong do kacang robus? Jadi beda igil-igil dohot bonus, ya. Nah, on igil-igil lapatan na sarupa jamita do, dang nagabe murahan. Ya. Nah, kalau ini pasti saudara nggak pernah dengar, saya jamin. Karena yang saudara dengar adalah, dan saudara yakin adalah, dan saudara bangga adalah, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Kan begitu. Dan akan tua-tua mulu marpesta, mulu berbeda, ya nak na monang tu keluarga na bangganun mulu do, tolema, hati boleh panas, kepala tetap dingin, na bangga hiam mamadok konon. Hiranong tikos siam mak. HP ini statement yang salah 180 derajat. Ya. Tadi sudah saya singgung. Akar segala kejahatan di mana? Kalau di sini akar kejahatan, jangan hati boleh panas.
Karena dari hati akan terpancar ke pikiran dan itu akan terjadi dalam perbuatan, maka peliharalah hatimu tetap damai, dingin. Gitu. Pikiranmu boleh panas, tapi hatimu tetap dingin. Karena dari hati nanti akan, itu baru betul. Hiranong tiko siam mahamui purtibio dot statement naki. Iya kan? Dan itu sudah terjajah kita dengan itu. Hati boleh panas, kepala tetap dingin. Pernah lihat mafioso? Dendam kesumat marededo. Bentar lagi datang WA, cek. Ngamar mati abdi sudik baru so. Padupahan natabu, ndak pernah marah, senyumnya, bahasanya bagus, tapi dendamnya mabain halak marmatean. Mau itu? Udahlah, cukup. Tadi kan igil-igil satu. Turhamu songonon. Jadi enak dia kalau pendeta kot. Kalau ini terlalu rendah. Tapi dang lo moro hamu nama lo majahau kan merjemita. Nah kalau ini begini kan jadi enak dia. Ya kan? Ini bisa ya kan? Ngolo songon nadok kiat di sana bagus tidur bayan kan. Jadi cuma 22.000. Iya kan? Igil-igil dah. Isi sitangnya kuno kudua syafaat. Kadang-kadang nomor saya lagi. Ada yang sakit. Nomor nomor 3 ya, ya nomornya poinnya 21. Oh iya. Oh iya, oke. Saudara-saudara, marilah kita mengakhiri khotbah dengan doa syafaat. Kita tenangkan hati dan kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur kepadamu karena tidak ada negara yang tidak bertuhan dan daerah yang tidak bertuhan. Negara ini juga di bawah kendali Tuhan. Walaupun begitu banyak hal yang tidak masuk akal kami pada saat ini, yang terjadi di tengah-tengah bangsa ini karena kami jujur membawanya kepadamu. Namun kami percaya Tuhan bisa memakai segala kondisi untuk kebaikan, dan jadilah kehendak-Mu untuk bangsa ini. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk keadaan alam secara global. Apakah ini karena kejahatan manusia sehingga alam berjalan dengan tidak baik? Ya Bapa, ampunilah kami dan tolonglah agar alam ini bersahabat untuk kehidupan. Engkau Tuhan atas sejarah, Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi, Engkau pengendali segalanya. Kendalikanlah ya Tuhan demi umat-Mu, demi bangsa-Mu, demi ciptaan-Mu. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk seluruh warga jemaat Tuhan agar pertumbuhan iman semakin terjaga, agar rohani kami tetap sehat. Biarlah khotbah yang disampaikan hamba-Mu
membuatmu senang, dan membuat warga jemaat terbangun. Ya Bapa, berkatilah, kokohkanlah iman mereka. Teguhkanlah firman yang sudah hamba sampaikan, agar kami semua boleh hidup hanya untuk kemuliaan. Dan di tengah jemaat yang sedang bertumbuh ini, ada yang sedang sakit. Kami mohon semua dilawat oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Banyak cara Tuhan untuk menyembuhkan, tetapi Tuhan ingin kami terlibat dengan pikiran, dengan kerja keras, dengan penuh penghormatan kepada kehidupan kami. Itu yang Tuhan inginkan, karena Tuhan pemberi kehidupan. Ya Bapa di sorga, di tengah jemaat juga banyak saudara-saudara kami yang mungkin punya pergumulan yang sangat berat, yang sulit move on dari persoalan, sehingga pikiran selalu terperangkap kepada masalah. Berilah kesempatan ya Tuhan, dengan Roh-Mu yang kudus untuk mengingatkan, menyadarkan, dan untuk mendorong agar bangkit untuk menjadi terang. Bapa di sorga, akhirnya kami berdoa untuk bulan-bulan Desember ini, Natal Tahun Baru, untuk keluarga-keluarga yang mudik, untuk keluarga yang bertahan di tempatnya masing-masing. Berilah kenyamanan, kedamaian. Kiranya apapun yang kami lakukan di peralihan tahun dan menyongsong tahun yang baru, betul-betul kami lakukan dengan penuh pengharapan bahwa tahun depan adalah tahun yang lebih baik, karena kami bersama dengan Engkau menjalaninya. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.